Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Rozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel Bagi-Bagi. Anda jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Bagi-Bagi, guys. Tajuk yang kita mahu reactionkan hari ini iaitu katanya adalah Perang Dunia Ketiga dimulai pas Aidul Fitri. Betulkah? Tanda soalan, guys. Lepas itu lagi, lalu bagaimana Indonesia? Betulkah? Iaitu lepas Aidul Fitri ini akan berlakunya Perang Dunia Ketiga, guys. Wow, sangat menakutkan, guys, kalau betul-betul terjadi. Dan tajuk yang sebenarnya, gawat, Perang Dunia Ketiga sepertinya dimulai beberapa hari lagi. Lalu bagaimana Indonesia, guys? Di manakah posisi Indonesia jika betul-betul ataupun benar-benar terjadinya Perang Dunia Ketiga, guys? Katanya selepas Aidil Fitri. Betulkah itu selepas Aidil Fitri? Adakah kerana mahu menunggu Aidil Fitri dulu, lepas tu baru Perang Dunia Ketiga? So, agak menakutkan juga ya bunyinya. So, bagaimana, guys? Walau bagaimanapun, mari kita sama-sama tonton dan reaction dahulu apa yang dikatakan oleh Bagi-Bagi Channel untuk kita mengetahuinya dengan lebih lanjut lagi. Okey, mari guys, jom. That's called World War III. Tidak peduli apa yang anda semua katakan, itu disebut Perang Dunia Ketiga. Okey, itu dikatanya. Kita lanjut. Itu sebabnya saya memindahkan lebih dari 12,000 pasukan Amerika di sepanjang perbatasan dengan Rusia, Latvia, Estonia, Lithuania, Rumania dan lainnya. Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Siapkan diri kalian, dunia tidak akan sama lagi. Pernyataan ini King Naruto sebutkan karena semua akad untuk terjadinya perang dunia sudah terpenuhi. Di mana pernyataan tegas Biden dan persetujuan Senat Amerika Serikat serta dikirimkannya senjata berat ke Ukraina dengan jumlah yang banyak. Serta pernyataan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace yang mengatakan Putin akan mengumumkan perang dunia. Akan bahwa Putin akan mengumumkan perang dunia hanya dengan beberapa hari lagi. Dan ini serius karena sudah bukan perang dua negara lagi, tetapi sudah memasuki eskalasi Perang Dunia Ketiga. Dan harus kalian ketahui, bila perang benar-benar sudah terjadi, maka yang berperang bukan Rusia saja, tetapi seluruh dunia. Allah, seluruh dunia, guys. Lalu, bagaimana Indonesia yang sendirian tanpa fakta persekutuan pertahanan? Apakah kalian yakin negara lain tidak akan masuk ke Indonesia? Mari kita bahas. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa, kita dengarkan dulu wejangan dari perwakilan Ormas Naruto cabang utara. 우리는 지울 수 없는 또 한 번의 역사의 깊은 발자취를 남기며 조국과 혁명, 민족사의 뜻깊은 사변들이 아로새겨진 2018년을 보내고 희망의 꿈을 안고 새해 2019년을 맞이하였습니다. 새해 즈음하여 나는 격동적인 지난해의 나날들의 우리 당과 숨결과 보폭을 함께하며 사회주의 건설 위협에 헌신하여 온 전체 인민들과 인민군 장병들에게 중심으로 되는 인사를 드리며 온 나라 가정들의 사랑과 희망. Itu yang dicakap, guys. Sahabat Bagi-Bagi, setelah Menteri Pertahanan Inggris menyatakan bahwa dunia akan memasuki Perang Dunia Ketiga, maka pernyataan itu bukanlah pernyataan biasa atau pernyataan provokatif. Karena Inggris seperti yang kita ketahui cukup handal dalam memiliki pasukan intelijen seperti MI6 dan SIS atau Secret Intelligence Service. Lagi dahsyat mereka ni, guys. Pernyataan Inggris ini pun bukan tanpa dasar intelijen saja. Di mana beberapa hari yang lalu Inggris menerima sinyal keras dari Rusia bahwa 5 pesawat pembom Rusia telah mendekat ke Inggris.
sudah dekat ke Inggris. Sontak Dia saja, pusat pengebom. Inggris melakukan persiapan pelatihan 8.000 tentaranya yang berada di Eropa Timur. Keyakinan bahwa Perang Dunia Ketiga akan terjadi pun terlihat dari gerak-gerik Putin yang sudah memobilisasi warganya. Dari pidato terakhirnya dan diperkuat pernyataan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, yang menyatakan kesiapan Rusia terhadap senjata nuklirnya. Tidak hanya sampai di situ saja. Sahabat bagi-bagi, dunia akan mendapatkan Perang Dunia Ketiganya dari sikap Amerika Serikat yang sudah menghimpun para senatnya agar segera mengeluarkan anggaran senilai 500 miliar dolar untuk pergerakan 800 pangkalan militer Amerika Serikat di dunia yang akan segera keluar keputusannya sepekan ke depan. Sikap Amerika Serikat yang ikut-ikutan agresif ini lantaran kegagalan strategi Amerika untuk membuat Putin tersingkir dari dalam Rusia. Yang nyatanya malah mata-mata barat di Kementerian Rusia berhasil diberantas oleh Putin. Banyak barat kalah oleh Putin, ya. Kebuntuan terjadi karena Rusia yang tidak juga menarik mundur pasukannya di Ukraina setelah jatuh tempo kegagalan peperangan cepat negeri beruang merah tersebut sejak 24 Februari silam. Rusia pun tidak akan menarik pun segala tenteranya daripada Ukraina. Mereka terus untuk menyerang. Lalu, bagaimana dengan Indonesia Bagaimana bila Indonesia? Perang Dunia terjadi? Apakah kalian tahu bila seluruh negara NATO bergerak ke arah Rusia, apakah China, Korea Utara, dan Iran akan diam saja? Benar? Tentu tidak. Dalam strategi militer persekutuan, China memiliki tugas wajib untuk membelah fokus NATO di Asia dan akan lebih berbahaya lagi bila India ikut bergabung. Di mana Australia akan kesulitan mengatasinya bila Jepang dan Korea Selatan kerepotan menghadapi negeri opa Kim Jong-un tersebut. Maka disiapkanlah Fakta AUKUS dengan segudang kapal selam nuklirnya. Lalu, Indonesia dapat dipastikan akan mendapatkan tekanan secara brutal dari Fakta AUKUS dan FPDA yang meliputi Selandia, Singapura, dan Malaysia ini. Karena posisi kita yang terkepung. Bantu mereka hadapi China atau dibantu China hadapi mereka. Dan kita sudah tidak mungkin untuk bersikap netral lagi ke depannya. Karena sejatinya tidak akan ada lagi kenetralan sejati bila perang terjadi. Dan Tak ada natural lagi apakah bila pembelanjaan perang besar-besaran pertahanan kita dimaksudkan untuk menghadapi situasi ini? Tentunya pemerintah dan jenderal-jenderal kita lebih memahami geopolitik dunia ke depannya. Yang dipertanyakan, bagaimana nanti kalau terjadi perang di Asia? Tentu saja, tidur nyenyakmu akan berkurang dan makan enakmu akan hilang. Betul? Disinilah bila pemerintah pada nyatanya tidak memiliki cadangan pangan dan energi. Kita akan mundur seperti 80 tahun silam. Dan percayalah, itu tidak akan baik-baik saja. Betul. Sahabat bagi-bagi, baiknya saran King Narto, pemerintah kini harus mewajibkan rakyatnya untuk wajib militer. Galakan untuk memproduksi lahan-lahan yang tidak produktif. Kuatkan lagi lumbung-lumbung desa. Dan tahan dulu politik-politik tidak penting dan siapkan produksi persenjataan lokal oleh pemerintah. Karena bukan tidak mungkin negara sebelah mampir ke kita untuk mengisi stok sumber pangannya. Dahulu, Inggris dan Belanda saja mau jauh-jauh kemari untuk isi lubung mereka. Benar. Memang, jaminannya apabila Australia, Singapura, atau China tidak mau menjarah kita? Jadi, ini hanya masukan saja, gak usah miso-meso. Lebih baik sedia bunker sebelum badai, karena payung saja tidak cukup.
Betul. Dan Payung untuk tidak cukup, kalian guys. para rakyat, saran dari King Naruto, latihlah fisik kalian. Simpan emas dan bahan makanan yang memiliki masa kadaluarsa yang lama. Simpan emas dan makanan. Karena bila rudal-rudal sudah meluncur, hanya Allah dan diri kalianlah yang bisa membantu. Sekian, salam dari King Naruto. Naruto. So, okay guys, kita dah ration tadi bagaimana gerun kan bila kita dengar katanya selepas Aidilfitri ini akan berlakunya perang dunia ketiga. Bukan saja Rusia dan Ukraina saja akan berperang. Kemungkinan semua negara di dalam dunia ini akan berperang, akan terlibat sekali guys. Termasuklah Malaysia, termasuklah Indonesia dan termasuklah negara-negara lain. Itu yang sangat menakutkan untuk kita apabila mendengar perkataan yang disebut oleh bagi-bagi tadi. Kalau itu betul-betul terjadi guys, maka hilanglah tidur nyenyak kita dan hilanglah makanan yang enak-enak untuk kita dan anak-anak kita. Jadi bersiap sedialah dengan senjatanya dan bersiap sedialah dengan fizikal kita yang kuat untuk menghadapi jika berlakunya perang dunia ketiga, jika betul-betul akan berlaku. Itulah daripada impak yang berlaku sekarang ini antara Ukraina dan Rusia, dan maka ia boleh merebak ke seluruh negara-negara yang lain. Itu yang bahayanya perang dunia ketiga guys. Masya Allah guys, subhanallah, Allahu Akbar. Itu je lah yang saya boleh katakan dan itu saja yang boleh saya ungkapkan. Mudah-mudahan perang dunia ketiga akan lambat lagi berlaku. Itu yang saya harapkan. Berlaku, pasti akan berlaku, tetapi kita doa-doakan guys, mudah-mudahan perang dunia ketiga ini tidak akan berlaku secepat yang mungkin. Kerana kesian kepada anak cucu kita yang baru saja mengenali dunia ini, yang baru saja bersama kita di atas dunia ini, dan mereka terlibat bersama di dalam perang dunia ketiga yang tiada dosa lagi mereka, tetapi mereka menghadapi semua itu. Allahu Akbar guys. Kita doakan sama-sama guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada saya. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Okey guys, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.